Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Mantap ya. Untuk pembelajaran kali ini, silakan dipimpin dulu berdoa oleh KM, silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Itu ya. Silakan duduk kembali. Kita update dulu ya. Zahra ada? Yulia? Yasin? Widiana? Sri? Silvi? Silvana? Sela? Udah semuanya? Oke. Oke, ini duduknya sudah berkelompok ya. Oke, silakan dibuka link yang sudah diberikan. Di sana ada LKPD untuk kegiatan hari ini, kemudian ada juga materi ajarnya. Nah, itu harusnya sudah dibaca ya sebelumnya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Mantap. Oke, sebelumnya untuk pertemuan kemarin nih, pertemuan sebelumnya kalian belajar mengenai apa? Masih ada yang ingat? Perawatan kamera digital. Terus ada lagi? Mulai perawatan pengoperasian Pak digital. Jadi ya kemarin itu kita sudah belajar mengenai pengoperasian kamera. Untuk tujuan pembelajaran di sini diharapkan kalian nanti bisa menganalisis ukuran bidang pandang pengambilan gambar dengan tepat, kemudian mendemonstrasikan ukuran bidang pandang pengambilan gambar dengan benar. Terus kalian juga dapat menganalisis sudut pengambilan gambar dengan tepat dan mendemonstrasikan pengambilan gambar dengan tepat. Nah, itu ya untuk tujuan pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya nanti itu kalian akan melakukan analisis yang ada di LKPD itu, melakukan analisis dari apa yang bidang pandang, kemudian mengenai sudut pengambilan gambar, dan nanti juga kalian akan melakukan bisa dikatakan demonstrasi lah, atau pengambilan secara langsung bagaimana bidang ukuran bidang pandang, kemudian sudut pengambilan gambar. Nah, selanjutnya sini ada pertanyaan nih, kenapa harus bidang pandang? Yang tahu? Kenapa kita harus belajar nih mengenai bidang pandang? Kenapa kira-kira? Saya tuh. Terus apa sih itu sudut pandang? Ada yang tahu sudut pandang? Tidak ada. Oke, nah untuk lebih jelasnya ya mengenai apa sih tadi mengenai ukuran bidang pandang, kemudian apa sih sudut pandang ini? Nah, tolong perhatikan video yang saya tampilkan. Silakan kalian pahami juga, ya. Oke, itu ya mengenai bidang pandang.
kemudian ada angle kamera. Gimana, bisa dipahami? Oke, berarti udah paham ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Silvana. Ketika objek banyak, apakah ukuran bidang pandang masih bisa digunakan? Oke, ketika objeknya banyak ya, terus apakah ukuran bidang pandang ini masih bisa digunakan atau tidak? Jawab Pak. Oke, Aldi, silakan. Bisa karena ada objek yang bisa diambil gambarnya. Oke, bisa karena ada objek apa? Bisa karena ada objek yang bisa diambil gambarnya. Ada objek yang bisa diambil gambarnya. Jadi katanya yang penting ada objek. Nah, yang kedua, yang tadi ya, very long shoot merupakan framing yang menampilkan suasana pemandangan yang cukup luas tanpa kehilangan detail dari objek yang di-shoot. Benar atau salah? Yang benar, cukup benar. Jawab yang merasa benar. Angkat. Jawab. Wanita yang selalu merasa benar. Yang salah berapa orang? Angkat. Jangan ragu-ragu. Oke, ini benar salah? Oke, selanjutnya LKPD-nya sudah ya? Dari Google Drive coba dicek. Barangkali ada yang belum. Ini duduknya sudah per kelompok. Kita kan untuk kelompok kurang lebih 4 orang atau 5. Ya, dibuka. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan apa yang ada di LKPD itu mengenai tadi ukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Untuk waktunya setengah jam cukup? Cukup setengah jam? Oke, kalau misalkan dikiranya kalian butuh referensi yang lain, silakan kalian bisa cari di Google mengenai bidang pandang atau sudut pandang, atau bisa juga baca kembali materi yang sudah diberikan ya. Sekelompok ya sih. Oke, dibagi-bagi tugas, anu ngerjakeun dia, anu moto, anu jadi model, jadi empatanan semua kebagian. Posisi objeknya hanya bersiserakan. Misalkan latarnya ulah karena ini, karena sudut ya man bidang pandangan sudut mungkin 42. Jadi no sudut no bidang pandangan tadi nggak salah close up atau namun. Nah, ya mah ngerincikeun informasi dina gambar, misalkan pengambilan gambarna pakai
tadi teksnya itu paragraf. Iya. Baca lagi. Saya tolong diperhatikan. Diperhatikan presentasi dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai analisis tentang bidang pandang. Di sini disediakan 2 gambar. Jadi gambar yang pertama ini ada medium longfoot. Saya lihat dari jawaban saya, silakan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai bidang pandang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sudut pandang. Yaitu kamera lebih rendah dari objek. Ketiga ada eye kamera yang sejajar dengan tanah. Sekian dari saya. Ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan kali ini? Silakan jawabannya. Jadi dalam kegiatan ini kami melakukan analisis terhadap bidang pandang dan melakukan praksi berdasarkan bidang pandang. Setelah itu melakukan analisis terhadap teks atau paragraf mengenai sudut pandang. Kemudian melakukan praktik berdasarkan sudut pandang. Sekian. Oke, terima kasih. Itu mungkin ya, kasih buat Ini kita belajar mengenai tentang bidang pandang. Kita belajar tentang sudut pandang dan melakukan pengambilan gambar langsung di kelas. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih. Nah, itu ya. Jadi sudah semuanya. Nah, nanti setelah selesai pembelajaran, kalian nanti ada yang harus dikerjakan. Nanti saya share link kuisis ya. Jadi, nanti kalian kerjakan. Untuk linknya nanti saya share di grup WA. Kemudian untuk pertemuan nanti, pertemuan berikutnya kita masuk ke bagian tata cahaya dalam fotografi ya. Nah, nanti untuk materi seperti biasa kalian bisa ambil di Google Drive. Silakan kalian baca-baca dulu agar nanti pertemuan berikutnya itu kalian lebih cepat lah memahaminya. Ya. Nah, untuk kegiatan kali ini kita cukupkan sekian. Nah, sebelum ditutup kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, silakan